Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah hari ini Kamis 16 Juli 2020 kita bisa memulainya kembali pembelajaran. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada yang termulia di antara para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, kepada para sahabat ajma'ina, kepada semuanya yang senantiasa setia sampai akhir termasuk kita. Baiklah anak-anak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya Bapak perkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Jupri Tamimi. Bapak ngajar di kelas 4B ini pelajaran agama ya. Adapun nama kalian ntar Bapak kenal melalui daftar nama ya. Baiklah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Mari bersama-sama 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ampunilah dosaku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja buka bukunya ya, buku paket yang kemarin telah dibagikan oleh ibu bapak guru kelas. Adapun yang belum kebagian mohon bersabar ya, karena buku ini dalam proses pemesanan. Baiklah, buka halaman 1, pelajaran 1. Mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu menurut Asbabun Nuzul. Suatu Asbabun Nuzul itu adalah suatu riwayat, sesuatu yang meriwayatkan terjadinya turunnya ayat ini. Jadi Rasulullah ketika itu kena santet ya. Selama 40 hari Rasul itu sakit. Ketika itulah Allah menurunkan ayat surat Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Makanya di dalam surat Al-Falaq ini menerangkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan kepada Allah. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhanmu yang menciptakan. Oh, yang menguasai subuh gitu, apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang aku ciptakan, kata Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus
pada buhul-buhul. Karena itu tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul ini tukang santet. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Maka dari itu selayaknya bagi kita juga kalau kita dalam keadaan merasa ketakutan, khawatiran, baik itu di perjalanan maupun di rumah, maka perbanyaklah baca surat Al-Falaq, Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas 11 ayat. Menurut ilmu tafsir 11 ayat ini sama halnya dengan ikatan yang ada dalam santet itu, ada 11 ikatan. Ketika dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, maka ikatan dalam buhul itu terbuka. Tapi siapa dulu yang baca? Apakah ini orangnya bersih, tidak suka berbuat dosa, ibadah seperti itu insya Allah akan bacaannya akan terkabul. Tapi kalau orang kurang berbuat dosa, ya biasanya kurang terkabul gitu ya, karena setannya juga tidak takut lah, uang dia konco gitu kan, sama-sama tukang maksiat gitu. Tapi kalau orangnya yang bersih yang membacakannya, insya Allah. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, untuk pertemuan sekarang mungkin kita lanjut saja kepada kita kasih ini aja dulu, isi tugas. Takutnya ntar videonya keburu habis ini ya, kita maka ngasih tugas dulu di depan. Tugasnya adalah tuliskan ada berapa hukum tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Falaq yang kalian ketahui. Itu tugasnya. Karena sekarang kita akan lanjut halaman 2-nya, yaitu bagian A, membaca Quran surat Al-Falaq. Takutnya Bapak nerangkan cara bacanya, tiba-tiba videonya habis. Jadi Bapak nggak keburu ngasih tugas gitu ya. Baiklah, kalau udah ngasih tugas kayak gini, kita lanjut kepada halaman 2. Membaca Quran surat Al-Falaq. Oke. Langsung saja tuh 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, bacalah Quran surat Al-Falaq ini berulang-ulang ya anak-anak, sampai kalian hafal.
hafal dan jelas makharijul hurufnya. Kenapa harus jelas? Karena kalau kita tidak jelas melafadzkan huruf-hurufnya maka artinya pun akan salah. Kalau artinya salah ya bahaya, sesat. Mungkin itu saja ya anak-anak untuk pertemuan pertama ini. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua untuk membahas tajwidnya. Mungkin pertemuan sekarang hanya cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.